Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawil ulumi wa atiman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala ta'ala wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu bi ayatina. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala yas'alunaka 'anil yatama wal masakin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimis shalah wa ta'iz zakah wa tasum Ramadan wa tahijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu imanuddin faman akamaha faqad akamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tarakati sholati amidan faqad bari'a zimmah Muhammad yaumal qiyamah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la sama fil Islam liman la salatalah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ilmi hayatul Islam wa bil jahli mawatul Islam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al jahlu ra'sul khabisa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tarkul ta'allum min kabair. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa qablul yatim lahu wa li ghairihi wa sa'a wal masakin wa sa'a li armalatin kal mujahidin fi sabilillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa qablul yatim lahu wa li ghairihi hakaza fil jannah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dek, hai, halo. Dek karu-karu. Dewan guru ci penting anggota dah. Dewan guru ci uru anggota dro mati-mati. Maya kacau yang hati dah berapa, roh hitam pindah yang ya berdua rapat. Dami hanar to yuprib hampur tu berapa ramaian. Maya mungkin ya pelale ya bi kacang-kacang ya rebuh bui juga deh nak tengah ni. Mihana mengganggu ah. Puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmat Allah, dengan takdir dan kudrah iradah Allah, serta ma'unah dan maghfirah Allah,
yang selalu Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala sediakan bagi hamba-hamba yang disayangi oleh Allah, bagi hamba-hamba yang masih dikategorikan hamba yang baik di sisi Allah, maka kepada hamba itu akan sangat mudah untuk bisa hadir pada suatu tempat yang pada tempat itu dapat memahami agamanya Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Menjadi penuntut ilmu memang itu adalah kemauan, keinginan daripada semua umat manusia yang di dalamnya, yang di dalam pengakuannya masih beriman dan dia masih meyakini dirinya Islam. Selama iman dan Islam itu masih dibicarakan oleh seseorang, maka sangat kepingin orang itu untuk memahami agama secara mendalam. Yang perlu kita pahami dan kita sadari, menjadi seorang yang menuntut ilmu, yang istiqamah dalam menuntut ilmu agama itu tidak mudah. Ada orang yang ingin bergabung untuk memahami agama Allah melalui dengan ta'allum, tetapi beliau tidak bisa mempertahankan diri, artinya tidak istiqamah dalam belajar. Kenapa? Ada kemauan daripada dirinya, tapi Allah tidak menuliskan dirinya. Artinya, untuk menjadi seorang pengabdi agama, untuk menjadi seorang yang memahami agama, itu mutlak pilihan Allah semata-mata, tidak bisa dipaksa-paksa oleh manusia. Kita yang namanya orang tua kepingin anak-anak kita itu paham dengan agama, karena kita sadar kita memang bukan ahli dalam agama. Tetapi kebodohan itu seyogianya, keawaman, kejahilan yang telah kita miliki dikarenakan kita tidak sempat mengabdi belajar ilmu agama yang lama. Kita berusaha selaku orang tua jangan sampai anak-anak kita itu termasuk dalam orang-orang yang bodoh. Akhirnya kita orang tua berusaha karena sifat cinta dan sayang terhadap anak, keturunan, akhirnya kita antar dia kepada satu tempat yang pada tempat itu ada pelajaran-pelajaran agama. Adakah pilihan itu sudah tepat? Insya Allah, alhamdulillah tepat. Tetapi untuk menetapkan itu anak dalam pendidikan, kita orang tua tidak bisa memaksakan. Cinta tidak bisa mengubah hidayah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, siapapun manusia yang engkau sayang, yang engkau cintai, memang itu hakmu wahai Muhammad, tetapi ketahuilah hidayah itu milikku, kata Allah. Maka di tempat yang sangat kita muliakan ini, di balai pengajian yang baru-baru kita dirikan ini, semoga kita berharap dengan dukungan bersama, kinerja yang baik, di mana ada yang perlu dimusyawarah, kita bermusyawarah. Kalau memang sudah sepakat, jangan perlambatkan untuk kita ambilkan satu kesimpulan, supaya jangan nanti jadi alasan yang lain bagi orang-orang yang ingin belajar. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau orang itu masih Allah Ta'ala kategorikan orang baik, maka Allah akan memudahkan itu hamba yufaqihu fiddin, memahami agama Allah secara benar. Yang namanya memahami agama itu bukan melalui buku, tetapi mesti berguru dengan cara ta'allum dan talaki,
Makna ta'allum ada guru, ada murid, ada kitab yang dipelajari. Makna talaki kita belajar secara langsung, bukan mendengar dari mulut ke mulut, tetapi kita hadir di hadapan para guru yang paham dengan ilmu agama. Begitulah yang dikatakan dengan ta'allum yang sebenarnya. Maka dalam hal ini, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kita ambil momen dalam rangka memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ini. Sebenarnya beginilah yang dimaksud dengan memperingati Maulid Nabi. Bukan sekedar acara bagi-bagi kenduri dan lain sebagainya, tetapi yang dikatakan memperingati Maulid Nabi, kita ingin memaulidkan kembali apa saja yang telah termaulidkan di balik daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau seandainya ada orang yang bertanya, apa maksud tujuan antum merayakan Maulid Nabi? Adakah itu boleh? Adakah itu ada dalilnya? Ataupun macam-macam? Jawabannya ada. Kenapa Anda merayakan Maulid? Dikarenakan saya ingin mensyukuri. Arti merayakan, memeriahkan. Yang namanya memeriahkan itu acara keramaian. Yang kita lakukan di saat sudah berkumpul apa? Di antara lain membaca Al-Quran, membaca salawatan, berbagi makanan dengan fakir miskin, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Ini sunnah. Cuman caranya begini. Inti daripada merayakan Maulid, kita ingin membangkitkan kembali yang sudah lama mati ataupun tidak berjalan. Dalam kehidupan kita umat Muhammad, kita mengakui diri sebagai umat Muhammad.